Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardi, masalu nurihi kamiskatin biha misbah. Al misbahu fi zujajah, ajujaja kannaha kaukabun duriun yuqadu min sajaratin mubarakah jaitunatila syarqiyatu wala garbiyah yakadu jaituha yudi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi mayasya wa yahribu lahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Sataria Syahid. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya untuk menghadapi kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, kata Pak Guru tadi, kita memasuki yaitu tahun baru, tahun 2023, awal daripada 2023. Maka pada malam hari ini kita kajilah surat awal dari Al-Quran, surat Al-Fatihah dengan 3 ayat sesuai dengan yaitu tahun 2023 ya. Jadi kita kaji 3 ayat dari surat Al-Fatihah agar kita menjadi orang-orang yang lebih baik, lebih mulia. Karena banyak manusia yang beragama Islam yang tiap hari itu membaca yaitu surat Al-Fatihah, wajib ya Al-Fatihah. Dikala dia tuh sholat, dikala ada acara-acara, selalu dibaca surat Al-Fatihah. Dikatakan surat itu humul kitab, patinya intisari Al-Quran. Humul kitab hanya penghulu para surat yang lain. Jadi kadang-kadang manusia itu hanya pandai membaca, tapi dia itu nggak pandai yaitu memperbuat isi kandungan daripada ayat itu, sehingga ayat Al-Fatihah tadi itu jadi hanya bacaan saja. Dikirimkan surat Al-Fatihah untuk orang yang mati, hanya bacaan saja, hanya kirim surat saja, karena nggak tahu intisari Al-Fatihah tadi. Marilah kita kupas satu persatu agar kita lebih mengerti tentang masalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu pedoman hidup seluruh manusia, baik agama apa, baik orang apa, itu pedoman hidupnya itu. Kalau ingin gak sesat, maka Al-Quran lah jadi pedomannya. Hudalinnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi baik agama apa, baik suku apa, bangsa apa,
Kalau ingin gak tersesat dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, maka pakailah Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Nah, kita gak banyak-banyak, hanya 3 ayat yang jadi pedoman. Yang pertama yaitu ayatnya yang berbunyi Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau bahasa Indonesianya, segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Jadi ingat, pujian-pujian itu miliknya Allah. Jadi kalau kita ingin jadi miliknya Allah, mau tak mau kita pakai sifat yang terpuji, jangan yang tercela. Baik bahasa kita terpuji, tingkah laku kita terpuji, usaha kita terpuji, dagang kita terpuji, tani kita terpuji, berkebun kita terpuji. Pakailah kehidupan di dunia ini dengan sifat yang terpuji. Kalau ingin jadi miliknya Allah. Kalau tercela itu miliknya setan. Harus yang terpuji. Jadi istri yang terpuji untuk suaminya, jadi suami terpuji untuk keluarganya, jadi anak yang terpuji untuk kedua orang tuanya, untuk lingkungannya. Nah, jadi pengusaha yang terpuji kan begitu. Jadi Pak Guru yang terpuji, jangan tercela. Nanti pengajiannya dijelekkan orang kalau tercela. Yang terpuji kan begitu. Jadi murid yang terpuji, yang punya peradaban, jangan yang tercela. Nanti kalau murid itu tercela, yang disalahkan kajiannya ataupun pengajiannya. Semua hendaknya kita sikapi dengan sifat yang terpuji. Andai kata kita di dunia ini orang yang terpuji, bukan tercela lagi, maka kita jadi miliknya Allah. Kalau sudah jadi miliknya Allah, diri kita ini akan Allah beri hadiah. Apa hadiahnya? Surat Anas yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah Tuhan manusia. Jadi kalau kita sudah terpuji di muka bumi ini, akan Allah jadikan sang penguasa. Kalau bahasanya Tuhan, kalau bahasa Arabnya Robbi, kalau bahasa Jawanya sing kuwasa ataupun sang penguasa. Bukan kita itu Tuhan, tapi kita diberi amanah oleh Tuhan, yaitu penguasa. Penguasa itu manusia, bukan setan. Menurutnya Allah itu manusia. Jadi kalau orang-orang yang terpuji di muka bumi ini akan jadi penguasa di muka bumi ini. Itulah jawaban daripada surat Al-Fatihah ayat pertama tadi. Ayat yang kedua surat Al-Fatihah Ar-Rahmanir Rahim, pengasih penyayang. Kalaulah kita dalam dunia ini mempunyai sifat pengasih penyayang, hilang sifat dendam, hilang sifat marah, hilang sifat apalagi sifat dengki, semua sifat yang tercela tadi hilang. Yang ada sifat yang terpuji, yaitu pengasih penyayang. Nanti aura kita itu disenangi orang banyak. Karena orang membenci kita itu bukan karena kita itu memakai sifat yang tercela, sifatnya setan. Maka orang nengok kita takut bukan senang. Orang nengok kita tuh dendam marah. Dari aura diri kita itu memakai sifatnya setan. Tapi kalau kita itu memakai sifatnya Tuhan, namanya pengasih penyayang, kemanapun kita berada, orang lain selalu suka kepada kita. Kena auranya itulah orang nengok kita itu suka, menjadi idola-idola orang lain. Dicontohkan begini, kalaulah kita memakai minyak wangi, nanti sekeliling kita itu mencium bau wangi. Bukan diri kita yang wangi, tapi minyak wangi yang ada pada diri kita. Diri kita itu bau kurang enak. Tapi karena ada minyak wangi dalam diri kita, maka terciumlah bau wangi sekitarnya. Tapi kalau kita itu menyimpan bangkai di kantong kita, tak usah jauh-jauh, kaki cecak saja di kita kantongi,
Ya, sekitar kita itu mencium bau bangkai. Bukan diri kita yang bau bangkai, tapi bangkai yang ada pada diri kita. Jadi kalau kita pakai sifat pengasih penyayang, semua orang akan senang kepada kita. Jadi kalau kita masih dibenci orang, berarti sifat kasih sayang kita tadi belum Pak masih tumpang tindih dengan sifat yang lain. Kalau udah murni sifat kasih sayang kita itu dalam diri kita tuh ada, yang lain tuh hilang, sifat yang tadi hilang, itu seluruh manusia itu kita senang. Bahkan musuh kita sama kita kagum. Musuh kita sama kita tuh takut, kagum dia. Apalagi orang-orang lain yang bukan musuh kita. Itulah aura diri kita memakai sifatnya Tuhan. Disenangi orang banyak. Kita jualan apa saja laku. Kita membuat apa saja dibantu oleh orang lain. Ketika kita terperosok dalam kesusahan di kampung orang lain, karena kita memakai aura sifat, memakai sifat kasih sayang, maka semuanya itu nengok kita kasihan, sehingga kita ditolong. Itulah sifat ar-Rahman-ar-Rahim tadi yang ada surat Fatihah. Intisarinya itu diperkuat. Jadi kalau kita sudah bakobilah dalam sifat kasih sayang dalam diri kita, akan kasih Allah hadiah pada manusia. Itu surat Anas yang kedua. Malikinas akan menjadi raja manusia, akan menjadi idola manusia. Kenapa kita nggak dipilih jadi pemimpin masyarakat? Karena kurang disenangi. Karena kita memakai sifat yang tercela, bukan kasih sayang, kan begitu kan? Itu sebabnya. Andai kata kita memakai sifat kasih sayang, menjadi idola, mungkin kita nggak perlu minta jadi pemimpin. Orang lain sudah minta, orang menjadikan kita pemimpin. Jadi raja manusia. Qul a'udzu birabbinas malikinas. Jadi raja manusia. Kalau kita mampu sehari-harinya memakai sifat Rahman dan Rahim ayat surat Fatihah yang kedua. Ini jangan dibaca aja Fatihah, harus diamalkan melalui pengertian daripada ayat tadi itu. Jangan dibaca aja, nanti jadi ahli kitab nanti. Diperkuatlah, kita kurang-kurangi diri kita tuh sampai betul-betul ada fakta buktinya bahwa kita mengamalkan Al-Fatihah tadi. Akan Allah jadikan kita raja manusia. Allah itu nggak pernah bohongkan janjinya. Jadi seorang perempuan punya sifat kasih sayang, karena sifat perempuan. Seorang suami punya sifat kasih sayang terhadap keluarganya. Seorang perempuan sifat kasih sayang pada suaminya. Kadang tahu suaminya sakit, jadi dipaksa suruh kerja. Dan alasan dengan sangunya anak-anak sekolah. Akhirnya stroke suaminya, siapa yang rugi? Karena hilangnya sifat kasih sayang. Cuma ada sifat kasih sayangnya. Kurang sehat sedikit suaminya, dirawatnya, dan kasih sayangnya, karena cintanya, begitu. Seorang anak punya sifat kasih sayang, yang kedua orang tuanya nggak nyusahkan. Coba kalau anak itu nggak punya sifat kasih sayang pada orang tuanya, lalu nyusahkan itu, lalu jengkelkan, lalu merugikan. Tapi kalau ada sifat kasih sayang untuk orang tuanya, dia nggak tega dengan orang tuanya, selalu menyenangkan orang tuanya, selalu menguntungkan orang tuanya, nggak pernah menyusahkan. Nah, ciri khas sifat kasih sayang. Juga jadi murid sifat kasih sayang terhadap gurunya, jadi guru sifat kasih sayang terhadap murid-muridnya. Semua itu tidak lengkap kita pakai. Insya Allah nanti akan Allah beri hadiah jadi raja manusia. Saya kurang jadi RT nggak apa-apa lah kan. Jadi RT di RW nggak apa-apa. Itu sebagai dasar sifat kasih sayang kita tadi yang ada dalam diri kita. Baru yang ketiga itu ayatnya Maliki Yaumidin, yang merajai hari kebenaran. Ini jarang orang tahu bagaimana cara ngamalkannya. Bagaimana kayak jadi raja kebenaran? Caranya bagaimana? Dakwah agama. Orang yang dakwah agama itu orang yang jihad, ya,
Dakwah agama kalau sekarang dimarah sama orang lain ya, takut dikatakan teroris kalau jihad. Dakwah, orang yang dakwah tadi itu adalah raja kebenaran, menyampaikan agama pada yang lain, jadi raja kebenaran. Jadi orang lewat kita itu orang yang benar, orang yang benar. Ya, nggak ada lagi amal yang terbaik di muka bumi ini selain mendakwakan agama. Sekali saja kita dakwakan agama pada yang lain, kata Nabi dalam hadisnya, itu lebih baik daripada ibadah sunnah 1000 tahun. Berpikir sesaat tentang agama itu lebih baik pahalanya dibandingkan ibadah sunnah 1000 tahun, kata hadisnya. Entah sohen entah enggak, kakek pun kurang tahu. Yang penting ada begitu hadisnya, diriwayatkan oleh Muslim gitu ya, di kitab Muslim itu ya. Jadi andai kata kita sudah menjadi raja kebenaran, mengamalkan Malik Yaumiddin, yang merajai hari kebenaran, hari agama, nanti akan Allah jadikan diri kita persembahan manusia, ilahinnas. Seluruh manusia akan sungkem kepada kamu, kata Raja bilang, akan sujud terhadap kamu, baik itu jenderal, baik itu raja presiden, baik itu penguasa yang baik itu seorang ulama besar, baik itu bos mafia, baik itu tukang kerja apa paret, baik itu yang apa saja, semua orang nanti sama kamu tuh sungkem sujud. Itu sudah terbukti, ketika Nabi Muhammad mendakwakan agama, para nabi-nabi mendakwakan agama, memang banyak permusuhan pertama kali, tapi lama kelamaan seluruh manusia itu sujud kepada para nabi, takluk, tunduk pada para nabi, takut kualat, kata Jawa bilang. Dan dikatakan yaitu ilahi nas, jadi persembahan manusia. Kakek nggak nyuruh orang itu mencium tangan kakek, baik itu jenderal, baik itu pegawai, baik itu tuan teh, baik itu DPR, baik itu gubernur, bupati, baik itu bos preman mafia. Kalau jumpa sama kakek, dengan sendirinya dia nyium tangan kakek. Bukan kakek yang dicium tangannya, bukan. Jadi dia nyium siapa? Nyium raja kebenaran tadi. Yang dia cium raja kebenaran tadi, itu Maliki Yaumiddin yang dia cium. Dengan sendirinya nggak disuruh. Inilah sebagai contoh. Tunduk semua. Pernah kakek uji coba, ya. Betulkah orang itu sama kakek itu betul-betul tunduk? Jadi ketika itu orang minta syarat begitu begini untuk kedudukan dia, jadi kakek itu, tangan kakek itu usil, memasukkan di hidung kakek lagi flu. Namanya orang flu itu kan super lidahnya kan, gini-gini kan. Banyak tangan kakek, ingusnya itu banyak kali, ingusnya. Dicium tangan kakek itu, ingus kakek dicium sama dia. Dan kakek masukkan ke apa? Ke teh manis, asur itu diminum sama dia. Betul-betul tunduk orang ini, nggak ngelawan, nggak jijik nengok itu. Itu terbukti. Kenapa kok begitu? Karena kakek dari kecil itu mendakwakan agama sampai sekarang ini menjadi raja kebenaran kalau bahasa Al-Qur'annya. Jadi orang-orang yang dakwah agama itu diberi oleh Allah kuasa raja kebenaran, orang yang paling baik di muka bumi, orang yang paling baik amalnya, rajanya kebenaran. Bukan benar, tapi rajanya. Maka dakwalah kamu. Seorang ibu dakwah agama itu hanya untuk dirinya, ya. Jaga dirinya dari gangguan laki-laki lain, dijaga anak-anaknya, ya. Diajari agama, walaupun hanya tahunya ibunya itu mandi janabat atau mandi junub ataupun mandi haid. Kalau ada anak perempuannya diajarinya, tahunya hanya berwudu, diajarinya. Kalau ibu nggak luas dakwah agamanya, hanya sebatas anak-anaknya. Ya. Hartanya dijakatkan, sebagian disedekahkan. Itulah
cara dakwah agama. Kalau kaum ibu, kalau kaum bapak luas, kemanapun berangkat menyampaikan agama, baik dari kalangan orang-orang atas dan kalangan orang-orang peramal di warung-warung tua, serta agama, sampaikanlah agama. Insya Allah akan jadi raja kebenaran. Kalau udah jadi raja kebenaran, akan Allah hadiahi ilahin nas, yaitu persembahan manusia. Bukan Tuhan manusia, tapi persembahan manusia. Kalau Robinas, penguasa manusia. Bukan kamu tuh, Robi itu Tuhan, tapi yang diberi Allah penguasa untuk manusia. Jangan salah arti ya. Jangan salah arti. Kalau ilahinas itu bukan Tuhan manusia, tapi persembahan manusia. Semua sungkem, anak sungkem, sujud kepada bapaknya, istri sujud kepada suaminya, orang kampung sujud kepada dirinya, dan bahkan semua sujud kepada dirinya. Itulah yang dikatakan ilahinas. Jadi kalau udah 3 ayat awal ini kita amalkan, akan mendapat yaitu hadiah 3 ayat akhir Al-Quran. Maka awal dan akhir Al-Quran itu kita kuasai. Kita kuasai. Kita dikatakan Quran yang berjalan. Tingkah lakunya dibaca orang, dicontoh orang, sampai orang itu berhasil menjadi orang baik. Semua kalam-kalamnya ditaati sama orang, sampai orang itu menjadi orang yang mulia. Ini harus kita pelajari. Jangan baca saja tapi diperbuat. Belajar berbuat. Apa sih memang payah bu, pak, payah sekali itu. Agak yakin itu payah. Tapi sepayah-payah apapun, kalau kita sungguh-sungguh merubah diri kita menjadi yang apa tadi yang dituju tadi, insya Allah suatu saat akan tercapai. Kalau pepatah mengatakan sekeras-keras batu, ya, kalau air itu tetap menjatuhi di batu itu akan berlubang juga. Jangan mentang-mentang air itu lembek nggak bisa kalahkan batu. Batu itu keras nggak bisa terkikis. Tapi ketika air tadi tiap hari senantiasa istiqomah menjatuhi batu dengan dirinya, akhirnya batu pun terkikis. Sebandel-bandel hati kita, ya, dojal diri kita, kalau kita rajin ngaji terus menerus, insya Allah akan jadi orang baik, nggak bandel lagi. Terkikis kebodohan kita, terkikis kebandelan kita, jadi orang-orang yang suci hatinya. Nanti kalau betul-betul suci hatinya dengan sifat-sifat yang ditentukan oleh Allah nanti itu tadi, maka nanti akan Allah hadiahi jadi penguasa manusia, jadi raja manusia, jadi persembahan manusia. Itulah orang yang paling mulia. Siapa contohnya? Para nabi-nabi. Siapa contohnya? Para wali-wali Allah yang ada di Indonesia ini. Itulah contohnya. Jadi nggak perlu kita itu ragu lagi. Udah ada contohnya, udah ada fakta. Ini bukan kaji hanya hayal-hayalan, tapi ini kaji fakta. Dulu macam mana para nabi dulu dimusuhi oleh orang masyarakat, tapi ketika udah berubah diri kita betul-betul jadi raja kebenaran, akhirnya seluruh masyarakat mentaati dia. Mentaati dia. Yang nggak mau naati kena ajabnya. Itu contohnya. Jadi kita jangan ragu lagi. 3 ayat tadi kita amalkan. Yang pertama, kita harus memakai sifat yang terpuji. Kan segala puji itu milik Allah. Jangan tercela ya, sifatnya kita terpuji. Yang kedua, yaitu kita memakai sifat pengasih dan penyayang. Karena itu auranya bagus, harum. Enggak bau bangke auranya pengasih penyayang. Di mana kamu mengadakan pakai sifat pengasih penyayang, dimanapun kamu berada akan disenangi orang banyak. Kalau bahasa orang Jawanya, ilmu pengasih, kan begitu kan? Ilmu pengasih, ilmunya dipasang. Kalau sifat kita nggak dirubah, nggak terjadi ya. Dibaca mantranya ilmu pengasih biar disenangi orang, tapi sifat kita itu tetap dendam, pemarah, ya nggak nyambung. Harus kita pakai sifat kasih dan
sayang, cinta, damai. Supaya cinta damai. Insya Allah nggak ada musuh pada diri kita. Yang ada teman-teman. Makin banyak temannya, makin enak itu hidup. Kalau makin banyak musuhnya, makin susah itu hidup. Di rumah tangga saja kalau udah bermusuhan sama istrinya, susah nggak hidupnya? Susah. Tanya sama tetangga kita kalau nggak percaya. Ya. Tapi kalau berteman sama istrinya, betul-betul berteman, enak kehidupannya. Makan bubur berdua, kan begitu kan? Makan kacang goreng berdua aja terselak, sama-sama merasakan sakit. Yang tertegak istrinya katanya perawatan kulit kacang goreng. Suaminya pun terasa sakit dadanya juga. Diraba-rabanya, dan kasih sayangnya. Akhirnya hilanglah sakitnya si istri. Tapi kalau manja jangan terlewatan Bu ya. Kalau manja sama suaminya jangan terlewatan manjanya. Karena membuat jengkel kadang-kadang itu. Kalau terlewat manjanya. Sampai makan tidak disuapi kan udah terlaluan tuh ya. Membuat jengkel. Pertengahan lah, pertengahan ya. Manja ya manja di pertengahan yang begitu. Jadi kehidupan manusia yang indah itu yang berteman bukan bermusuhan. Tapi kebanyakan kita lihat di muka bumi ini, satu rumah pun kadang bermusuhan. Antara suami istri, antara orang tua dengan anak bermusuhan. Akhirnya rumah tangga itu berserakan, nggak enak dipandang, nggak enak dirasakan. Tapi ketika berteman, akur anak dan orang tuanya, akur suami dan istrinya, enak sekali. Walaupun ini hari hanya makan sama sayur daun ubi, lega rasanya. Karena akur kan begitu, sama. Karena biasanya kalau istri yang sedang akur sama suaminya, itu bumbunya enak walaupun daun ubi aja. Nggak ada jengkel. Cuma kalau agak jengkel sedikit sayur daun ubi, asin. Pedasnya pedasnya gerak, pedasnya itu terlebihan. Sholatnya saja, kalau selagi akur itu enak sholat berjamaah. Si suami baca Fatihah dengan nada tajwid yang indah. Maliki yaumiddin gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diindah-indahkan. Habis walat doli kata suaminya. Istri punya baca enak. Amin dengan suara merdunya di belakang. Nyaman subuhnya. Tapi ketika gak akur, bangun tidur gak akur, gaduh, kalau subuh berjamaah, jadi masalah. Suami enak-enak baca Al-Quran dengan tanda tajwid, kan walat dolin. Datang istrinya nyaut, amin. Di belakangnya, ngentak dia. Akhirnya gak enak lagi. Akhirnya rukuk dia pun agak oyong dia. Agak goyang-goyang rukuk gak betul-betul. Karena kurang enak sambutannya. Maka sifat kasih sayang inilah yang menggarisbawahi manusia dunia dan akhirat. Akan disayangi Allah di dunia dan akhirat apabila kita pakai sifat kasih sayangnya Allah. Akan Allah murkai diri kita andai kata kita pakai sifat tercelanya si iblis dan setan. Itu nyata. Dan akan Allah hadirai dari persembahan manusia, sungkem ya. Si istri kalau habis sholat nyium tangan suaminya, indah sekali ya. Dia kalau sedang nggak kasih sayang, sedang bermusuhan, si suami salam assalamualaikum ke kanan, kalau ke kiri, nengok istri udah nggak ada lagi di belakang, udah hilang. Apalagi kok salaman, nggak sempat beramalan bersama, hilang, tak kemana. Assalamualaikum kosong, kalau kiri kosong, memang nggak ada yang makmum lagi, udah lari belakang, karena kurang enak, nggak pakai sifat kasih sayang tadi, jadi nggak sungkem itu yang udah suami. Yang mudah-mudahan pada malam hari ini kajian 3 ayat daripada surat Al-Fatihah untuk menyambut tahun 2023 ke depan sana, insya Allah yang 3 ayat ini menjadi pedoman pada diri kita, kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan hari tua kita nanti menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang disayangi, dan menjadi orang-orang yang disungkemi kepada anak cucunya. Itulah harapan kakek kepada kita semua, baik laki-laki
ataupun perempuan sama saja kedudukannya. Kalau kasih sayang kita pakai akan disungkemi oleh anak cucunya. Tapi kalau kebencian yang kita pakai akan dijauhi oleh anak cucunya. Mungkin pada malam hari ini adik kakak keterangan untuk kita semua. Kakak tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.